Bagaimana Pak Burhan? Kenapa kalian berdua ingin jodohkan anak saya dengan anak kalian? Jadi begini Pak Burhan, saya akan menjelaskan semuanya. Putra saya bernama Raska. Dia adalah anak lulusan pesantren. Raska itu anak yang baik, cerdas, dan nurut sekali dengan guru-guru di pondoknya, terutama dengan kita berdua sebagai kedua orang tuanya. Sekarang Raska sudah lulus dari pesantrennya, dan dia sudah keluar. Dan saya memutuskan untuk kasih dia perusahaan untuk bekerja. Dan alhamdulillah, saat itu saya sangat senang sekali, karena anak saya selain pintar dalam hal agama, dia juga pintar dalam mengelola perusahaan. Saya amat bangga dengan Raska. Tapi beberapa minggu kemudian, Raska berubah menjadi seorang anak yang bisa dibilang dia sudah tidak nurut lagi dengan kedua orang tuanya, sering membantah dengan kedua orang tuanya. Gak tahu lagi harus bagaimana untuk menghadapi sifat Raska. Saya dan istri saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat Raska menjadi lebih baik lagi seperti dulu. Tapi entah kenapa susah sekali. Pak Alvan dan Ibu Julia yang sabar ya. Kalian berdoa saja yang terbaik untuk Tuan Muda Raska. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kalian bersabar saja ya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Semoga Raska menjadi lebih baik dan menjadi seperti dulu lagi. Amin, amin ya Allah. Jadi, apa hubungannya dengan perjodohan anak saya dengan Tuan Muda Raska? Begini Pak, saya dan istri saya orang yang sangat sibuk. Saya kadang lembur dengan pekerjaan saya di kantor. Istri saya juga kadang-kadang dapat panggilan untuk mendesain baju-baju artis. Jadi gak ada waktu lagi untuk menasihatkan Raska menjadi lebih baik. Pasti kalau dibiarkan saja, Raska akan menjadi-jadi. Kedua kakaknya pun sibuk dengan masing-masingnya. Jadi saya berharap kalau Raska menikah dengan Inara, Inara pasti akan merubah sikap dan sifat Raska menjadi lebih baik. Saya tahu Inara anak yang sangat baik dan berhati mulia. Bagaimana ya? Saya mohon Pak, kita nggak mau anak kita menjadi anak yang tidak baik. Bapak tahu putra pertama kita yang bernama Farel? Iya, saya tahu. Semasa Raska masih di pesantren, Farel tuh anak yang sangat nakal. Dia selalu membantah kedua orang tuanya, dan dia selalu menghabiskan duit untuk berfoya-foya. Tapi semenjak kita berdua menjodohkan Farel dengan anak teman saya bernama Lia, alhamdulillah, perlahan-lahan Farel menjadi anak yang sangat benar. Dari sikapnya, sifatnya, itu semua karena Lia. Istrinya yang berusaha mengubah sifat Farel yang buruk menjadi baik. Nah, jadi saya dan Mas Alvan ingin Raska juga seperti itu. Saya yakin Inara pasti bisa. Inara anak yang sangat baik. Pak Burhan pasti sangat beruntung punya anak solehah seperti Inara. Bagaimana Pak Burhan? Saya tidak yakin. Saya takut kalau Tuan Muda Raska tidak mencintai Inara. Dan bagaimana nasib Inara menikah dengan lelaki yang tidak mencintai dirinya? Inara adalah salah satu anak perempuan saya. Saya nggak mau anak perempuan saya tersakiti di awal rumah tangga dia. Pak Burhan tenang saja. Saya sebagai ayah, sebisa mungkin akan memberi peringatan pada Raska. Iya Pak Burhan, saya juga. Saya ibunya Raska. Jadi mana mungkin saya biarkan Inara disakiti oleh anak saya. Kalau itu,
Saya serahkan semua pada Inara. Akankah dia setuju atau tidak? Saya sebagai ayah tidak ingin memaksa anak saya sendiri. Saya terserahkan pada Inara. Baiklah, kita akan menunggu jawaban dari Inara. Iya, nanti setelah Inara pulang, saya akan sampaikan semuanya. Terima kasih banyak ya Pak Burhan. Iya, sama-sama Bu Julia. Selamat ya Manda, Nizar, akhirnya kalian lamaran juga. Kapan nih langsung ke pernikahannya? Insya Allah secepatnya. Lagian juga kita gak akan lama-lama kok dalam pertunangan ini. Semakin cepat lebih baik. Karena kan pernikahan itu adalah ibadah. Ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Amin. Kamu kapan nih Inara? Manda udah loh. Doain aja yang terbaik. Kalau Allah emang udah ngasih jalan untuk aku menikah, aku akan terima ini. Tapi kalau belum, tidak masalah. Berarti aku masih ingin lebih dekat dengan Allah. Aduh, Inara, soleha banget sih kamu. Anak lulusan pesantren, pasti ilmu yang udah dipelajari banyak, ya nggak? Pastinya. Alhamdulillah, Allah telah memberikan aku yang terbaik untuk hidup aku. Jadi aku ada kesempatan untuk mondok dan mempelajari ilmu-ilmu agama. Tapi apapun itu, tetap adab yang diutamakan, karena adab lebih penting daripada ilmu. Iya bener tuh, Mas Parvin juga sering kok ajarin aku tentang adab, apalagi adab seorang istri terhadap suami. Iyalah sayang, itu pasti biar kamu paham. Manda, ajakin teman-teman kamu nak masuk sini. Kita makan malam bersama. Iya, Ma. Kita makan yuk. Naura, kamu nggak tidur? Besok sekolah loh. Oh iya, besok kan Naura harus bangun pagi. Ya udah ya mah, selamat malam. Iya sayang. Selamat malam juga. Jangan lupa baca doa ya. Iya mah. Kebiasaan kamu sekarang kalau masuk ke ucapin salam. Assalamualaikum. Maaf mah, Raska lupa. Waalaikumsalam. Ini siapa Raska? Oh, kenalin mah, ini Dania, pacar Raska. Pacar? Iya. Ya udah, ajakin dia duduk. Mama panggil papa dulu ya. Kalau begini, Raska pasti akan dimarahi oleh Mas Alvan. Kenalin Pak, ini Dania, pacar Raska. Di sini Raska ingin minta restu sama papa dan mama bahwa Raska akan menikahkan Dania. Wanita itu pasti wanita ini yang sudah bikin Raska jadi berubah.
Udah berapa lama kalian pacaran? Sebenarnya Raska pacaran sama Dania udah ada sebulan, Pak. Dan di sini Raska sudah siap untuk menikahi Dania. Raska, siapa yang nyuruh kamu untuk pacaran? Papa tidak pernah menyuruh kamu untuk melakukan ini. Tapi Pak, Raska udah lama pacaran sama Dania. Papa nggak setuju sama hubungan kalian. Sekarang, kamu antar perempuan ini pulang, lalu putusin dia. Papa udah ada pasangan yang tepat untuk kamu jadiin istri. Bukan perempuan seperti dia. Papa nggak merestui. Pak, aku cinta sama Dania. Raska, udah. Kamu nurut sama papa kamu ya. Please. Ada yang mau papa sama mama omongin ke kamu. Hah, Dania, ayo. Sayang, kamu beneran mau putusin aku? Enggak, untuk apa? Aku cinta sama kamu. Sampai kapanpun, aku akan setia denganmu. Tapi orang tua kamu nggak setuju sama hubungan kita. Biarpun mereka nggak setuju, tapi aku nggak akan putusin kamu, Dania. Dah, sekarang ayo aku antar kamu pulang. Besok aku bertemu denganmu lagi.